Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali Rinaldi Munir di sini membawakan kuliah Matematika Diskrit. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik induksi matematika. Materi induksi matematika akan dibagi menjadi dua bagian video. Video pertama akan membahas prinsip induksi sederhana dan prinsip induksi yang dirampatkan. Sedangkan pada video bagian kedua akan kita lanjutkan dengan prinsip induksi kuat dan aplikasi induksi matematika untuk membuktikan kebenaran program. Mari kita saksikan bersama dan selamat belajar. Di dalam matematika, proposisi menyatakan kalimat atau pernyataan yang bernilai benar atau salah, true atau false. Banyak contoh ragam proposisi yang dapat kita temukan, antara lain adalah proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat atau integer. Maksudnya di dalam kalimat tersebut terdapat besaran atau nilai yang menyatakan bilangan bulat. Sebagai contoh misalnya dua proposisi berikut. Jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 per 2. Jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, untuk membuktikan kebenaran proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat, di dalam matematika terdapat sebuah metode yang baku yang bernama induksi matematika. Nah, dengan induksi matematika, kita dapat membuktikan kebenaran proposisi yang menyangkut atau berkaitan dengan bilangan bulat tersebut. Tinjau beberapa contoh-contoh lain ya, proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang pertama, setiap bilangan bulat positif n, yang dalam hal ini n besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Nah, buktikan kebenaran proposisi ini. Untuk semua n besar sama dengan 1, n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Nah, buktikan kebenarannya dengan induksi matematika. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah sebanyak n kali n kurang 1 per 2. Buktikan. Ya. Nomor 4. Banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Nah, buktikan. Ya. Untuk membayar biaya pos sebesar n sen, yang dalam hal ini n besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Buktikan. Nah, itulah contoh beberapa proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan mempelajari ya, bagaimana induksi matematika dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi semacam ini. Dengan pembuktian menggunakan induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Maksudnya, kita tidak perlu mencoba semua nilai bilangan bulat untuk membuktikan proposisi tersebut benar. Sebab bilangan bulat itu tak berhingga banyaknya. Kalau kita membuktikan tanpa induksi matematika, tentu kita akan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas tidak mungkin. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Sebagai contoh, kita ingin membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, misalkan kita ingin membuktikannya dengan mencoba berbagai macam nilai n. Kita mulai dengan n sama dengan 1. Nah, untuk satu buah bilangan ganjil positif pertama, maka bilangan ganjilnya adalah 1. Nah, jumlah satu buah bilangan ini adalah 1, yang sama dengan 1 kuadrat. Ini jelas benar. Untuk n sama dengan 2, berarti ada 2 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 dan 3. Nah, jumlah 1 sama 3 adalah 4. 4 ini sama dengan 2 kuadrat. Ini juga benar. Untuk n sama dengan 3, berarti ada 3 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1, 3, dan 5. Jumlah ketiga bilangan ganjil ini adalah 9. Ini sama dengan 3 kuadrat. Ya. Untuk n sama dengan 4, maka ada 4 bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Ini sama dengan 16. Sama dengan 4 kuadrat. Ya. Yaitu n sama dengan 4, ini adalah 4 kuadrat. Nah, ini bisa kita teruskan untuk n sama dengan 5, 6, dan seterusnya. Berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk membuktikan? Jelas tak berhingga banyaknya nilai n. Apakah harus dicoba semuanya? Ini jelas tidak mungkin.
Maka, untuk membuktikan kebenaran proposisi ini, kita akan menggunakan induksi matematika. Kita mulai dengan prinsip induksi sederhana terlebih dahulu. Misalkan Pn adalah pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari 1. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan bahwa Pn benar, kita hanya perlu menunjukkan dua langkah ini benar. Yang pertama, tunjukkan bahwa untuk bilangan bulat positif pertama, yaitu n sama dengan 1, P1 benar. Kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n besar sama dengan 1. Nah, kedua langkah ini disebut dengan prinsip induksi sederhana. Kedua langkah ini akan digunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi yang kita nyatakan dengan Pn. Langkah 1, yaitu yang ini, dinamakan basis induksi. Sedangkan langkah 2, yaitu yang ini, dinamakan langkah induksi. Langkah basis artinya kita menunjukkan bahwa proposisi tersebut benar untuk bilangan bulat positif pertama. Nah, bilangan bulat positif pertama adalah 1, yaitu n sama dengan 1. Jadi kita harus menunjukkan bahwa proposisi P benar untuk n sama dengan 1. P1 benar. Sedangkan langkah induksi itu berbentuk implikasi, ya, yaitu jika maka. Nah, di dalam langkah induksi ini terdapat asumsi atau andaian yang dianggap benar. Ya. Nah, asumsi ini dinamakan hipotesis induksi. Nah, acuhlah kembali bahwa di dalam logika, ya, bentuk implikasi jika P maka Q, maka P itu sering dinamakan juga premis atau hipotesis. Sedangkan Q itu adalah konsekuen, gitu ya. Nah, bila kita sudah bisa menunjukkan bahwa kedua langkah ini benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Secara intuitif, jika P1 benar, maka P2 benar. Jika P2 benar, maka P3 juga benar. Jika P3 benar, maka P4 juga benar. Demikian seterusnya untuk semua nilai n yang lain. Nah, cara pembuktian dengan induksi matematika tersebut itu berlaku seperti halnya efek domino atau dominus effect. Kalau kita memiliki sejumlah kartu domino, lalu setiap domino ini kita berdirikan dengan jarak yang sama satu sama lain, maka untuk merobohkan semua domino ini, kita hanya cukup mendorong domino pertama. Domino pertama yang rebah akan mendorong domino kedua. Domino kedua akan mendorong domino ketiga. Demikian seterusnya, sampai domino yang terakhir. Sehingga semua domino ini rebah. Ya. Nah, seperti pada animasi berikut ini. Sekarang kita gunakan prinsip induksi sederhana tersebut untuk membuktikan contoh pertama ini. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 dibagi dengan 2. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan Pn menyatakan proposisi bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n kali n plus 1 bagi 2. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk deret seperti ini, bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah n, itu sama dengan n dikali n plus 1 dibagi dengan 2. Nah, kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah saja, sebagai berikut. Pada langkah basis induksi, kita harus menunjukkan bahwa proposisi Pn ini benar untuk n sama dengan 1, yaitu basis bilangan bulat positif pertama. Nah, untuk n sama dengan 1, berarti deretnya hanya sampai 1 saja. 1 kemudian sama dengan, nah di sini n-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali 1 tambah 1 dibagi dengan 2. Yaitu 1 dikali 2 dibagi 2, 2 bagi 2, 1. Jadi, P1 benar. Ya. Pada langkah induksi, nah, kita misalkan bahwa Pn benar. Yaitu kita mengasumsikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 dibagi 2 adalah benar. Ini adalah hipotesis induksi yang kita gunakan. Nah, karena di dalam langkah induksi itu ada langkah yang menyatakan jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar,
maka kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Yaitu, deret ini sekarang kita tambah menjadi satu suku lagi, yaitu 1 tambah 2 tambah 3, tambah dan seterusnya, tambah N ditambah N plus 1. Nah, rumus di sebelah kanannya akan berubah ya. Kalau di sini, kalau dia sampai N kali N plus 1 bagi 2, maka kalau sampai N plus 1, berarti tinggal kita ganti saja N ini dengan N plus 1, N ini dengan N plus 1, ditambah 1 bagi 2. Jadi kita harus menunjukkan bahwa untuk Pn plus 1, maka proposisi tersebut juga akan bernilai benar, ya, juga akan berbentuk seperti ini. Untuk membuktikan bahwa Pn plus 1 benar, maka kita harus menunjukkan bahwa deret 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N ditambah N plus 1, hasilnya harus sama dengan N plus 1 dikali N plus 1 tambah 1 dibagi dengan 2. Caranya adalah dengan melakukan manipulasi aljabar sebagai berikut. Deret ini kita pecah menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah yang dalam tanda kurung ini, yaitu 1 tambah 2 sampai tambah N. Sedangkan bagian kedua adalah yang ini, suku N plus 1 ini, N plus 1. Nah, menurut hipotesis induksi, yang kita asumsikan tadi benar ya, bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambah N, itu adalah N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi N dikali N plus 1 dibagi dengan 2 ditambah N plus 1. Nah, di sini ada suku yang sama yaitu N plus 1 dan N plus 1. Ini bisa kita keluarkan. N plus 1, ya, kemudian dikali dengan N per 2, lalu ditambah dengan 1. Ya, jadi kalau dikalikan lagi ini akan sama dengan ini. Kemudian N per 2 tambah 1 kita samakan penyebutnya. N per 2 ditambah 2 per 2. Ya, atau N ditambah 2 dibagi dengan 2. Kemudian N tambah 2 ini dapat kita manipulasi menjadi N ditambah 1 ditambah 1. Ya, karena jumlahnya juga sama dengan N ditambah 2. Nah, sehingga 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N plus 1 memang terbukti sama dengan N plus 1 dikali dengan N plus 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Karena langkah basis dan langkah induksi telah dibuktikan benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif N, jumlah N bilangan bulat positif pertama atau 1 ditambah 2 tambah 3 sampai ditambah N itu sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi dengan 2 adalah benar. Nah, demikian ya. Satu contoh pembuktian sederhana untuk contoh pertama kita tadi. Kita lanjutkan dengan contoh kedua. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan langkah basis induksi terlebih dahulu. Nah, untuk N sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 itu sendiri. Jadi 1 ini sama dengan nilainya dengan 1 kuadrat, yaitu 1. Ya, ini benar ya, karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Pada langkah induksi, kita membuat asumsi bahwa Pn benar, yaitu pernyataan jumlah N bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat, itu dapat kita nyatakan dalam bentuk deret, 1 ditambah 3 ditambah 5, ditambah dan seterusnya, tambah 2N min 1. Nah, kenapa sampai 2N min 1? Nah, karena bilangan ganjil positif Kn itu adalah 2N min 1. Nah, jumlahnya sama dengan N kuadrat ya. Jadi ini hipotesis induksi yang kita asumsikan benar. Nah, kita harus menunjukkan bahwa jika bilangan ganjil berikutnya ditambah satu lagi, yaitu menjadi suku Kn plus 1, maka pernyataan Pn plus 1 juga benar. Yaitu 1 ditambah 3, tambah 5, ditambah seterusnya, tambah 2N min 1, tambah suku ganjil berikutnya, yaitu 2N plus 1, itu sama dengan N plus 1 kuadrat. Nah, ini kita harus menunjukkan ini juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan manipulasi aljabar sebagai berikut. Jadi ini kita bagi menjadi dua bagian deret ini ya, yaitu menjadi 1 ditambah 3 sampai tambah 2N kurang 1, ditambah dengan 2N plus 1. Nah, menurut hipotesis induksi, jumlah 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 2N min 1 itu adalah N kuadrat ya, menurut hipotesis induksi. Berarti ini kita ganti yang ini dengan N kuadrat ditambah dengan 2N plus 1.
Nah, n kuadrat ditambah 2n plus 1 ini dapat kita nyatakan sebagai n ditambah 1 kuadrat. Nah, jadi karena langkah basis dan langkah induksi keduanya sudah dipelajari benar, maka terbukti bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Prinsip induksi sederhana yang kita bahas tadi itu hanya bisa dipakai untuk n besar sama dengan 1. Jadi basisnya selalu kita mulai dari n sama dengan 1. Nah, kita dapat melakukan generalisasi atau melakukan perampatan sehingga prinsip induksi tadi dapat dipakai untuk sembarang n besar sama dengan n0. Jadi n0 tidak selalu harus sama dengan 1. Nah, itu artinya kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan atau generalized induction principle. Nah, prinsip induksi yang dirampatkan berbunyi sebagai berikut. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n besar sama dengan n0. Nah, untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa pada langkah basis, Pn0 benar. Dan pada langkah induksi, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n besar sama dengan n0. Jadi kalau kita mengganti n0 sama dengan 1, ya, maka prinsip induksi ini akan kembali menjadi prinsip induksi sederhana. Namun, kalau kita membuat n0-nya sembarang nilai, tidak harus sama dengan 1, maka inilah yang disebut dengan prinsip induksi yang dirampatkan. Sebagai contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mulai dengan basis induksi terlebih dahulu. Di sini, proposisinya kita mulai dari n sama dengan 0. Nah, kenapa n sama dengan 0? Karena di sini dikatakan bilangan bulat tidak negatif n. Nah, bilangan bulat tidak negatif pertama adalah 0. Ya. Atau dapat juga kita lihat dari deret ini, suku pertamanya adalah 2 pangkat 0. Nah, untuk n sama dengan 0, kita memperoleh bahwa suku ini hanya sampai 2 pangkat 0, lalu ruas kanannya kita substitusikan n sama dengan 0, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 1 kurang 1. Nah, kalau kita hitung, 2 pangkat 1 dikurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi, untuk n sama dengan 0, proposisi Pn ini adalah benar. Pada langkah induksi, kita buat asumsi bahwa Pn benar, yaitu deret 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1 adalah benar. Ya, ini adalah hipotesis kita. Ya. Kita harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 adalah benar, yaitu kalau deretnya ditambah satu suku lagi menjadi 2 pangkat n plus 1, maka ruas kanan dari sama dengan ini itu adalah, ya, tinggal kita ganti saja n ini ya menjadi n plus 1, jadi 2 di pangkat n plus 1 ditambah dengan 1, yang ditambah dengan 1 ini dikurang dengan 1. Nah, ini juga harus benar. Ini dapat kita tunjukkan dengan langkah manipulasi sebagai berikut. Ya. Jadi 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat n plus 1, ini dapat kita pecah menjadi dua bagian. Pertama, deret 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n, lalu ditambah dengan yang ini ya, 2 pangkat n plus 1. Nah, itu kan sama dengan yang menurut hipotesis induksi ya, deret yang ini itu sama dengan nilainya 2 pangkat n plus 1 kurang 1 ya. Jadi hipotesis induksinya mengatakan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n itu adalah 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Lalu ditambah dengan 2n plus 1. Nah, di sini kita dapat menjumlahkan di sini 2 pangkat n plus 1 ditambah 2 pangkat n plus 1 itu sama dengan 2 dikali 2n plus 1 dikurang 1. Nah, di sini pangkatnya bisa kita jumlahkan. 2 ini pangkat 1, ya berarti 1 ditambah n plus 1 berarti n plus 2 dikurang 1, ya. Sehingga dapat kita nyatakan juga n tambah 2 ini menjadi n plus 1 ditambah 1. Nah, sehingga terbukti bahwa untuk Pn plus 1, ya, deretnya menjadi 2 pangkat n plus 1 ditambah 1 kurang 1. Karena langkah 1 dan langkah 2 telah dipelajari benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, terbukti bahwa deret 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1 adalah
benar. Contoh keempat, untuk semua n besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematik bahwa n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Kita mulai dengan basis induksi terlebih dahulu. Nah, basisnya dimulai dari n sama dengan 1, ya, karena di sini dikatakan n besar sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, maka kita substitusikan 1 ke dalam ini, 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1, itu sama dengan 3. Nah, 3 adalah kelipatan 3. Jadi jelas bahwa P1 benar. Pada langkah induksi, kita asumsikan Pn benar, yaitu n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Ya, ini kita asumsikan ini benar. Nah, kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu kita substitusikan di sini menjadi n ditambah 1 di pangkat 3 ditambah 2 dikali n plus 1, ya, itu juga adalah kelipatan 3. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. N tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali n plus 1, itu sama dengan, ya, ini kita jabarkan ini, menjadi n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 3n tambah 1, ditambah dengan, ya, 2 kali n, 2n, ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian, n pangkat 3 ini, ya, kita kelompokkan dengan 2n, jadi n pangkat 3 ditambah 2n, ditambah dengan 3n kuadrat ditambah 3n ditambah 1 ditambah 2, ya, berarti ditambah 3. Kemudian ini bisa kita keluarkan 3-nya, 3 dikali n kuadrat tambah n tambah 1. Nah, perhatikan dua penjumlahan ini. N pangkat 3 ditambah 2n, menurut hipotesis induksi, ini adalah kelipatan 3. Sedangkan 3 dikali n kuadrat tambah n plus 1, ini pasti kelipatan 3. Karena ini adalah sebuah bilangan dikali dengan 3, ya, pasti merupakan kelipatan 3. Berarti n pangkat 3 ditambah 2n ditambah 3 kali n kuadrat tambah n tambah 1 adalah jumlah dari dua buah bilangan kelipatan 3. Nah, sehingga penjumlahannya juga merupakan kelipatan 3 juga, ya. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa Pn plus 1, ya, itu juga adalah kelipatan 3. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk semua n besar sama dengan 1, n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Sebagai latihan, coba kerjakan soal ini. Untuk tiap n besar sama dengan 3, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan n buah sisi adalah 180 dikali n kurang 2 derajat. Nah, buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Nah, jawabannya ada di slide. Langkah basis dimulai dari n sama dengan 3. Karena dari soal dikatakan untuk tiap n besar sama dengan 3. Nah, jadi dimulai dengan n sama dengan 3. Ya. Untuk n sama dengan 3, maka poligon akan berbentuk segitiga seperti ini. Nah, jumlah sudut dalam segitiga kita tahu adalah 180 derajat. Nah, maka dengan mensubstitusikan n sama dengan 3 ke dalam persamaan ini, yaitu n itu menyatakan banyak sisi dalam poligon, maka 180 dikali 3 kurang 2 adalah 180 derajat. Jadi untuk n sama dengan 3, proposisi tersebut benar. Pada langkah induksi, kita asumsikan bahwa jumlah sudut di dalam poligon dengan n sisi adalah 180 kali n kurang 2 adalah benar. Nah, itu adalah hipotesis induksi kita. Kita ingin menunjukkan bahwa jika sisinya ditambah satu lagi, yaitu n plus 1 buah sisi, maka jumlah sudut dalam poligon adalah 180, ya, dikali dengan, ya, n ini kita ganti dengan n plus 1 dikurang 2. Atau dengan kata lain, 180 dikali n kurang 1. Gambar di samping ini memperlihatkan poligon dengan k plus 1 buah sisi, ya, yang dalam hal ini k sama dengan n, ya, atau n plus 1 buah sisi. Nah, kita dapat melihat bahwa poligon dengan k plus 1 buah sisi ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, poligon dengan k buah sisi dan segitiga P1, PK, PK plus 1. Nah, menurut hipotesis induksi, jumlah sudut di dalam poligon dengan n buah sisi atau k buah sisi itu adalah 180 dikali n kurang 2 derajat. Dan jumlah sudut di dalam segitiga, ya, ini segitiga P1, PK, PK plus 1 adalah 180. Sehingga jumlah sudut
di dalam poligon dengan n plus 1 buah sisi itu adalah 180 dikali n kurang 2 derajat ditambah dengan 180 derajat. Ini sama dengan 180 dikali n kurang 1. Nah, karena kita sudah menunjukkan bahwa langkah basis dan langkah induksi benar, maka terbukti bahwa jumlah sudut di dalam poligon dengan n buah sisi adalah 180 dikali n kurang 2 adalah benar. Pada contoh-contoh yang telah dibahas tadi, di dalam setiap proposisinya terdapat rumus atau formula. Misalnya, n kali n plus 1 per 2, n kuadrat, 180 dikali n kurang 2 derajat, dan sebagainya. Dan di dalam pembuktian dengan induksi matematik, kita juga berarti membuktikan kebenaran rumus tersebut. Nah, tidak selalu di dalam proposisi terdapat rumus atau formula. Nah, misalnya pada contoh 5 ini ya, yang cukup menarik. Di kantor pos terdapat perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Nah, buktikan bahwa untuk membayar biaya pos sebesar n sen, yang dalam hal ini n besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen saja. Ya, nah, ini contoh ilustrasi dua buah perangko, yaitu perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Ya. Ini perangko di Amerika. Ya. Jadi kalau misalnya biaya posnya 8 sen, kita dapat menggunakan satu perangko 3 dan satu perangko 5. Kalau 9 sen, kita dapat menggunakan 3 perangko 3. Kalau 10 sen, dapat menggunakan 2 perangko 5. Kalau 11, dapat menggunakan 2 perangko 3 dan 1 perangko 5, dan seterusnya. Nah, sekarang buktikan bahwa untuk sembarang nilai n, yang dalam ini n besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan perangko 3 dan 5 saja. Nah, basis induksinya, berarti kita mulai dari n sama dengan 8. Nah, untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen, dapat digunakan satu perangko 3 dan satu buah perangko 5. Jelas ini benar. Ya. Nah, pada langkah induksi, kita asumsikan bahwa PN benar, yaitu dengan buat asumsi atau hipotesis bahwa untuk membayar biaya pos sebesar n, yang dalam hal ini n besar sama dengan 8 sen, dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen saja. Nah, kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar, yaitu jika biaya posnya dinaikkan sebesar 1, yaitu n plus 1 sen, kita tetap masih dapat menggunakan perangko 3 dan perangko 5 itu. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang perlu kita periksa, yang kita perlu analisis. Kemungkinan pertama, misalkan ketika kita membayar biaya pos senilai n sen menggunakan sedikitnya satu perangko 5 sen. Maka, untuk membayar biaya pos sebesar n plus 1 sen, kita dapat mengganti satu buah perangko senilai 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen. Nah, dua buah perangko 3 sen berarti 6. Jadi dari 5 menjadi 6 bertambah 1. Ya, sehingga biaya pos sebesar n plus 1 sen dapat menggunakan perangko 3 sen dan 5 sen saja. Itu jelas benar. Kemungkinan kedua, ya, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan dalam membayar biaya pos sebesar n sen, dan untuk biaya pos sebesar nilai n sen itu hanya menggunakan perangko 3 sen saja semuanya, maka karena n besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Ya, jadi kalau n yang besar sama dengan 8, sedikitnya menggunakan 3 buah perangko 3 sen. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, ya, berarti 3 buah perangko 3 adalah 9. Ya. 2 buah perangko 5 adalah 10. Jadi bertambah 1. Nah, sehingga kita dapat membayar biaya pos sebesar n plus 1 sen. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi sudah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa untuk biaya pos sebesar n besar sama dengan 8 dapat menggunakan perangko 3 dan 5 saja, itu adalah benar. Latihan 2 serupa dengan persoalan perangko tadi, tapi di sini Anda harus menentukan ya. Untuk biaya pos berapa saja yang dapat menggunakan perangko senilai 4 dan 5. Nah, kalau pada contoh tadi sudah disebutkan ya, untuk biaya pos sebesar n besar sama dengan 8. Nah, di sini Anda harus menemukan ya, untuk nilai n besar sama dengan berapa yang dapat menggunakan perangko senilai 4 dan 5. Nah, buktikan jawaban Anda dengan prinsip induksi matematik. Nah, penyelesaiannya tidak diberikan di sini, silakan dikerjakan sebagai latihan.
Nah, latihan 3 ini juga mirip dengan persoalan Polanco, tetapi pada persoalan di ATM. Sebuah ATM atau anjungan tunai mandiri hanya menyediakan pecahan uang 20.000 dan 50.000. Nah, jadi mesin ATM tersebut dapat mengeluarkan dua jenis uang, yaitu uang 20.000 dan 50.000. Pertanyaannya adalah, kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut? Nah, buktikan jawaban Anda dengan induksi matematik. Jadi cari ya, kelipatan itu artinya dalam hubungannya dengan N gitu ya. Lalu untuk N besar sama dengan berapa begitu ya. Lalu buktikan jawaban Anda dengan induksi matematik. Latihan 4, buktikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 5 kurang N habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Nah, ini mirip dengan contoh yang sudah pernah dibahas sebelum ini. Latihan 5, ini berkaitan dengan teori himpunan. Jika A1, A2 sampai AN masing-masing adalah himpunan, buktikan dengan induksi matematik hukum De Morgan rampatan berikut. Ya, hukum De Morgan kan bentuknya adalah A1 irisan A2. Ya. Komplement itu sama dengan A1 komplement digabung dengan A2 komplement. Nah, sekarang kalau dilakukan generalisasi pada hukum De Morgan itu, berbunyi A1 diiris dengan A2, diiris dan seterusnya, diiris AN, dikomplementkan semuanya, itu sama dengan A1 komplement, digabung dengan A2 komplement, digabung dan seterusnya, digabung AN komplement. Nah, buktikan kebenaran hukum De Morgan rampatan ini dengan induksi matematik. Latihan 6, nah ini soal yang cukup menarik juga. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Buktikan dengan induksi matematik bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dikali N kurang 1 per 2. Di sini Anda harus memikirkan berapa nilai N terkecilnya. Apakah N-nya sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Ya. Silakan dipikirkan ya, yang mana yang benar. Nah, latihan 7 berkaitan dengan logika. Jadi perlihatkan bahwa ya, implikasi ini dan ini dan ini ya, lalu implikasi ini ya dan ini ya, implikasi ini adalah tautologi. Bila mana P1, P2 sampai Pn adalah proposisi. Soal latihan yang terakhir adalah latihan 8. Ya, kalau latihan 8 ini nah, diberikan penyelesaiannya ya sesudah slide ini. Soal ini juga cukup menarik karena di dalam proposisinya tidak terdapat rumus atau formula. Ya. Nah, misalkan ada sejumlah N ganjil orang, N besar dari 1. N ganjil orang itu berkumpul di sebuah lapangan. Setiap orang masing-masing memegang sebuah kue pai yang siap dilemparkan. Ya, ini kue painya. Kue pai itu dilemparkan ke orang lain yang paling dekat dengannya. Jarak antara setiap orang itu berbeda. Jadi tidak ada jarak antara pasangan orang yang sama. Jika semua orang harus melempar kue pai dengan simultan, yaitu secara bersamaan, buktikan bahwa minimal ada satu orang yang tidak terkena lemparan kue pai. Menarik bukan? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada basis induksi, karena N-nya ganjil dan N besar dari 1, maka N paling sedikit adalah 3. Untuk N sama dengan 3, berarti ada 3 orang. Ya, kita sebut saja orang itulah A, B, dan C. Maka pasti akan ada satu pasang orang dengan jarak terpendek. Nah, sebut saja pasangan tersebut adalah A dan B. Nah, A dan B saling melempar kue satu sama lain. Akibatnya C tidak akan terkena lemparan kue. C kemudian akan melemparkan kue ke salah satu dari A atau B, tergantung yang paling dekat dengan C. Langkah induksinya adalah sebagai berikut. Karena N ganjil, nah kita tahu bahwa kalau bilangan ganjil dapat dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1. Jadi N sama dengan 2K plus 1. Nah, kita buat asumsi bahwa misalkan untuk N sama dengan 2K plus 1 orang, minimal ada satu orang yang tidak terkena lemparan kue pai. Ya, ini adalah hipotesis induksi. Maka akan ditunjukkan bahwa untuk N plus 1 orang, yaitu sama dengan 2 kali K plus 1 tambah 1, sama dengan 2K plus 3 orang, juga terdapat minimal satu orang yang tidak terkena lemparan kue pai. Nah, buktinya sebagai berikut. Misalkan di antara 2K plus 3 orang itu, ya,
A dan B adalah pasangan yang terdekat. Nah, karena mereka pasangan yang terdekat, mereka akan melempar kue pai satu sama lain. Nah, di sini kita tinjau dua kasus ya. Pertama, ya, jika di antara 2K plus 1 orang tersisa, nah kenapa 2K plus 1? Karena dua orang yaitu A dan B sudah melempar kue, ya, berarti tinggal 2K plus 1 orang. Jika di antara 2K plus 1 orang yang tersisa ada minimal satu orang yang melempar pai ke A atau B, maka akan ada maksimal sebanyak 2K plus 3 kurang 3 kue pai yang dilempar ke 2K plus 1 orang. Ya, artinya ada 2K pai yang dilempar ke 2K plus 1 orang, sehingga ada satu orang yang tidak terlempar kue pai. Nah, kasus kedua, jika di antara 2K plus 1 orang tersisa itu tidak ada yang melempar kue pai ke A dan B, maka masalahnya selesai. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi sudah kita tunjukkan benar, maka terbukti bahwa proposisi tersebut adalah benar. Nah, demikian ya pembahasan kita pada video bagian pertama ini. Saya cukupkan sampai di sini dan selamat belajar.